Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadil Sadin, kelas A24 dari Universitas Muhammadiyah Palopo, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya akan mempersembahkan hasil PPT saya yang berjudul Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, dengan dosen pengampu Bapak Arman bin Anwar SPD MPD. Pertama-tama, apa itu layanan bimbingan dan konseling? Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya bimbingan dan konseling, diharapkan dapat memberikan solusi bagi peserta didik di sekolah agar peserta didik menjadi lebih baik dari segi perilakunya. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia dalam upaya membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah menjadi tanggung jawab bersama antar personel sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, konselor, dan pengawas lainnya. Berikutnya merupakan jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berperan peserta didik di lingkungan yang baru. Berikutnya adalah layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, dan karir. Berikutnya ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Berikutnya ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan kelompok atau ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadi mahasiswa. Berikutnya ada layanan konseling individu. Layanan konseling individual adalah layanan yang dilakukan oleh konselor atau psikolog untuk membantu klien mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan ini dilakukan secara individual melalui proses terapeutik dan teknik-teknik konseling. Berikutnya, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan konseling yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membantu klien memecahkan masalah. Layanan ini dilakukan dengan memanfaatkan dinamika kelompok, di mana anggota kelompok saling menolong, menerima, dan berempati. Berikutnya ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling itu berbeda. Layanan bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan dipimpin oleh konselor untuk membantu anggota kelompok mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahannya. Jadi kesimpulan dari PPT ini adalah layanan bimbingan dan konseling adalah proses yang membantu individu dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, atau layanan bimbingan dan konseling juga berperan secara krusial dalam mendukung individu untuk mencapai potensi maksimal mereka. Sekian dan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.